07.111.017. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat bernama Manual Arsip. Nah, Manual Arsip ini merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai penyimpan PDF dan PDF reader. Kita langsung saja di penjelasan codingan aplikasi seperti apa. Nah, kita mulai dari implementasi dari route endpoint. Untuk route-nya di sini saya membuat route-nya di dalam file main activity. Di dalam main activity ini dia bertugas sebagai penghubung antara tiap-tiap screen yang sudah ada dalam aplikasi tersebut. Nah, dalam main activity ini terdapat metode bernama navhost. Navhost ini fungsinya sebagai controller yang menghubungkan semua screen yang sudah saya buat. Nah, di sini ada composable login yang bakal muncul awal saat aplikasi dijalankan seperti pada kanan seperti ini, di kanan layar ini. Nah, untuk memunculkannya, dia harus menggunakan metode pop-up seperti ini, pop-up tool, yang kemudian dideklarasikan role-nya sebagai login. Nah, maka dia akan memunculkan screen dan login screen seperti ini, login screen. Kemudian ada beberapa pop-up lain seperti register, terus ada composable, home untuk memunculkan home screen. Oh ya, pada bagian screen juga terdapat pop yang mana dia akan mengembalikan screen yang sudah dimunculkan sebelumnya. Jadi dia tidak akan kembali ke screen awal, melainkan pada screen yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa route lain untuk detail, read screen, form, profile, dan lain-lainnya. Kemudian langsung aja di bagian koneksi Supabase. Di sini saya menggunakan Supabase. Untuk koneksinya dia dari file Supabase client, terus menghubungkan menggunakan create Supabase client yang menghubungkan URL dari Supabase-nya dari sini. Nah, di sini Supabase-nya sudah dibuat. Nah, dia harus memasukkan data TP seperti ini, URL-nya, kemudian ada anon key supaya bisa menghubungkan database ke dalam backend aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam arsip model. Di sini dia berfungsi sebagai deklarasi kelas dan atribut kelas tersebut apa aja. Ini contohnya ada arsip ID yang berfungsi sebagai key dari arsip. Ini ada user ID yang key-nya dari user. Di sini saya menggunakan dua tabel. Yang pertama arsip dan user seperti dalam ini. Database oh ya ini seperti ini. Ini harus sama semua di dalam kodenya. Kode ini harus sama semua sesuai dengan nama di dalam Supabase. Apabila ada kesalahan maka saat menambahkan atau melakukan manipulasi data maka menjadi error seperti itu. Di sini next ada action view model. Nah, di sini filenya berfungsi sebagai implementasi manipulasi data. Nah, manipulasi datanya apa aja sih? Di sini ada oh ya, untuk manipulasi data ini implementasi dari CRUD yang mana ada get, post, kemudian ada update, delete, dan lain-lain. Ada put juga. Kemudian di sini ada semisal contohnya fetch. Nah, fetch ini menggunakan CRUD select. Jadi dia akan mengambil atau menampilkan data dari database ke dalam tampilan aplikasinya. Ini ada upload file to Supabase. Nah, upload file ini dia berfungsi sebagai metode
upload ke dalam storage dari Supabase di sini. Dia akan memasukkan sesuai storage-nya apa. Misal nanti dia bakal memasukkan gambar, maka dia akan masuk ke dalam, jadi gambar sebagai gambar profile picture lah lebih istilahnya. Dan arsip file ini untuk apabila kita memasukkan PDF baru, dia akan masuk ke dalam arsip file di sini. Oke, kita langsung aja ke dalam penjelasan input ya. Di sini ada beberapa value-value yang bisa diinput, bisa paket, kemudian ada catch apabila terdapat data yang salah atau eh, nama yang tidak sesuai, maka dia akan memunculkan error pada log cat pada Android Studio ya. Kemudian di sini ada juga metode untuk memasukkan zip ke dalam database. Dia menggunakan metode metode insert. Nah, di sini juga ada delete. Dia fungsinya hanya untuk menghapus saja, menghapus database atau bukan menghapus database, menghapus arsip yang sudah ditambahkan atau yang ada di pada aplikasi tersebut. Nah, di bawahnya ada fungsi bookmark. Jadi ini fungsinya untuk mengubah. Jadi dia menggunakan metode CRUD update. Jadi pada Supabase ini ada atribut yang bernama isFavorite. Jadi tipenya boolean apabila eh, contohnya PDF-nya di favorit atau di bookmark atau disimpan, maka dia akan menjadi true. Apabila tidak, maka database-nya dia akan menyampaikan false, yang mana tidak di favorit itu. Oke, kita mungkin langsung aja pada halaman login. Di halaman login ini saya menggunakan lazy column untuk menata tampilan UI dari aplikasi tersebut. Jadi agar rapi. Selain itu juga supaya gampang, kita juga menggunakan lazy column. Nah, di sini ada beberapa kode untuk tombol-tombolnya, nanti dia juga menghubungkan ke dalam endpoint pada main activity. Misalnya sini kita langsung aja ke dalam demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya saat awal dimunculkan dia bakal muncul login. Nah, halaman login ini dia fungsinya untuk autentikasi lah lebih tepatnya. Nah, apabila ada akun atau sudah membuat akun, kita bisa memasukkan akun username-nya dan password-nya langsung ke dalam halaman login seperti ini. Namun apabila kita belum punya akun, kita bisa mengklik teks yang ada di bawah tombol login ini, ada don't have account, kita register. Kita coba register. Nah, register ini dia akan muncul halaman sign up atau register. Di halaman register ini bakal hampir sama seperti tampaknya hampir sama seperti login, hanya saja di sini ada beberapa form yang harus diisi untuk membuat akun baru, misalnya username-nya, terus emailnya apa, password, dan konfirmasi password. Seperti itu. Nah, apabila sudah membuat akun, kita bisa masuk ke dalam login. Nah, karena sini saya sudah membuat akun, kita coba langsung aja. Atau kita coba tes, kita melakukan tes 2, terus add, oh ya, tes 2 gini aja. Terus ini email address-nya misal tes2, password-nya semisal yang simpel aja, tes, terus konfirmasi password tes 123. Apabila sudah sesuai semua, kita coba create account, maka bakal kembali ke halaman login. Nah, akun yang sudah kita buat tadi bakal masuk ke dalam storage di Supabase.
Di tabel ini, bagian tabel, bagian profile. Nah, di dalam tabel profile ini, kita sudah bisa lihat akun baru yang sudah kita buat tadi bernama tes2 username-nya. Kemudian di sini ada juga informasi dari jam dan tanggal pembuatan yang sudah kita buat tadi. Sesuai ini ya. Oke. Kemudian di sini juga ada autentikasi bisa dilihat melalui ini. Nah, dia bakal menyimpan autentikasi tersebut di dalam subbase-nya. Di sini ada namanya tadi ini tes gitu ya. Bukan ding, yang bawahnya, yang tes 2 ini. Yang tes 2 ini dia providernya email. Nah, ini untuk dummy saja. Kita create terus ini tentunya. Jadi apabila untuk login tadi, apabila kita memasukkan nama akun random terus passwordnya tidak sesuai juga, itu bakal memunculkan pesan error yang mana tidak bisa login atau tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jadi semua akun atau password itu harus memasukkan eh, informasi yang sudah sesuai pada halaman Supabase ini. Nah, register itu bakal memasukkan data tersebut sebelum kita memasukkan login. Nah, saat login kita bakal mencocokkan informasi-informasi tersebut seperti akun dan passwordnya sesuai dengan di dalam Supabase. Apabila sesuai, maka kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Misal kita contohkan langsung seperti ini. Misal kita masukkan namanya akun tadi tes2@gmail.com dan passwordnya harus sesuai. Nah, apabila kita contohin tidak sesuai, maka dia muncul seperti ini. Nah, invalid login credential, yang mana dia tidak sesuai dengan informasi yang sudah tersimpan pada storage Supabase tadi. Namun apabila kita masukkan sesuai, maka dia bisa masuk ke dalam halaman aplikasi ya. Nah, di sini dia akan muncul halaman library atau home lebih banyak. Dashboard hampir sama lah. Nah, di halaman home ini dia sebagai pusat dari semua menu-menu atau screen yang bakal saya contohin selanjutnya nanti. Nah, karena ini belum ada data atau belum ada PDF yang dimasukkan, kita coba masukin melalui tombol ini. Oh ya, di dalam home screen ini juga dia menerapkan lesi kolom yang mana data dari PDF nanti bakal ditampilkan secara rapi dan berurutan. Ada ini. Nah, dia menggunakan box modifier di sini, terus ada background color-nya. Nah, kolom ini kemudian menggunakan row atau dia bentuknya baris begitu ya. Jadi dia untuk tampilannya bakal menuju ke bawah, ke samping. Seperti ini, oke. Coba next. Oh ya, untuk menampilkan halaman, misal mau menambahkan PDF atau buku atau e-book gitu ya, kita bisa memencet tombol ini, kemudian masuk e-books, atau langsung aja masuk ke dalam pencet tombol plus di bagian pojok kanan. Bisa dipencet, nah dia akan masuk ke dalam halaman namanya form screen di bagian kiri. Nah, di form screen ini dia fungsinya sebagai CRUD POS. Jadi dia bakal membuat data baru pada Supabase-nya, kemudian juga melakukan pengambilan informasi dari PDF tersebut. Nah, pada ini juga terdapat fungsi extract PDF metadata yang mana dia akan mengambil metadata yang sudah dibuat dari PDF apabila nanti sudah dimasukkan gitu. Jadi dia akan mengambil misal seperti jumlah halamannya, kemudian ada uh, ukuran ukuran dari file tersebut. Di sini ada page count yang namanya dia jumlah halaman. Di sini ada juga
Oh, itu aja. Ini apabila pesan gagal atau PDF-nya dia tidak bisa mengambil data dari PDF itu, maka akan muncul gagal ekstrak metadata tersebut. Nah, di sini juga ada metode get file size. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia akan menampilkan eh, size atau ukuran dari PDF yang sudah saya buat. Misal ini apabila berukuran MB, maka dia juga menampilkan MB, apabila KB, atau dia akan mengambilkan KB. Seperti itu. Ini kode-kodenya bisa ada image picker. Oh ya, ini untuk mengambil gambar dari cover PDF karena dalam aplikasi ini apabila kita memasukkan PDF-nya terus kita coba upload, nah di aplikasi tersebut dia akan otomatis mengambil semua data yang ada pada PDF tersebut. Seperti apa? Misalnya itu gambar juga dia akan mengambil cover dari PDF tersebut. Misal kita langsung contohin aja di sini. Kita misal PDF atau nama dari judul e-book gitu ya. Sampai bisa masukin tes buku Ian gitu ya. Terus deskripsinya bisa coba-coba gitu. Kita masukin contohnya nih saya sudah siapkan PDF, masukin ya. Nah, ini yang saya contohin tadi yang namanya image picker launcher, dia akan mengambil cover dari buku yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi secara otomatis dia akan mengubah cover tersebut menjadi format JPG supaya bisa ditampilkan pada aplikasi ini juga. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada fitur custom feature yang mana kita bisa menambahkan foto custom untuk mengubah cover pada PDF tersebut. Ini juga ada custom feature upload di sini. Namun sebagai contoh kita akan eh, langsung memasukkan PDF tersebut ke dalam aplikasinya. Boleh ditambahkan. Oke, kita tunggu. Mungkin agak lama dikit karena eh, menggunakan koneksi internet. Agak lama ya. Bentar saya troubleshooting sebentar. Oke, dan bisa berhasil, Kak. Jadi dia agak lama. Apabila sudah berhasil, dia akan muncul aplikasinya itu ada buku yang sudah baru saja kita tambahkan tadi. Di sini ada namanya tes buku Brian sesuai dengan nama yang sudah kita masukkan. Hanya saja di sini by Brangkisa ini saya masih belum menambahkan author otomatis karena PDF ini di-download hanya mengambil metadata dari apa namanya buku tersebut. Jadi sebagai placeholder saya masukkan author tersebut. Autornya bawaan dari dummy ya. Jadi dia data apapun PDF-nya maka dia akan muncul sebagai Brian Krishna seperti itu. Di sini juga ada tampilan informasi lain seperti ukurannya seperti ini atau halamannya. Nah, tampilannya seperti ini, jadi dia bisa di scrolling. Apabila datanya sudah banyak itu dia bisa di scrolling seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ada tombol bookmark yang mana dia bakal menyimpan atau menandai buku tersebut supaya istilahnya kayak di apa namanya difavoritkan lah. Nah, seperti itu.
Ini ini bakal berubah menjadi hitam yang artinya sudah difavoritkan. Nah, saya contohin yang bagian ujung gambar. Apabila kita masukin ini ya, gambar, deskripsinya eh, aja. Kita coba masukin ke buku yang sama, klik upload. Nah, di sini ada gambar yang sudah saya siapkan, kita klik. Nah, di sini bakal upload gambar baru yang sudah dibuat. Bisa kita klik add. Tunggu sebentar. Ini masih agak lama karena tadi koneksi WiFi agak nge-lag, jadi mungkin agak lama juga. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu, semisal pada Superbase tadi kan kita sudah memasukkan data PDF yang baru. Nah, untuk mengeceknya di database itu berhasil atau enggak, kita bisa cek sini. Nah, buku yang baru tadi namanya adalah tes buku Brian. Nah, ini sudah ada di dalam tabel arsip. Nah, di sini juga ada arsip ID-nya. Otomatis ini menambah ya. Jadi ada title juga, judul, terus ada namanya. Nah, ini placeholder, jadi otomatis semua tuh namanya pakai nama beringgris. Nah, terus ada deskripsinya, coba-coba gitu ya. Ada page count atau jumlah halamannya, ini ada 244 halaman. Terus ada size-nya 27,7 MB. Ini URL-nya saja. Nah, URL ini dia mengambil dari storage. Nah, form tadi dia akan mengupload ke dalam storage bernama archival seperti ini. Ini semua data-data yang diambil atau yang dimasukkan ke dalam uh, file wah di dalam aplikasinya. Nah, di sini PDF-nya yang terlalu besar tidak bisa ditampilkan ya. Tapi ini saya maksud dia akan memasukkan gambar yang di custom atau namanya sudah diupload tadi ya. Jadi PDF-nya tuh dia apa aplikasinya bisa mengambil gambar dari PDF-nya seperti itu. Ini kita cek lagi apakah bisa sudah masuk. Oke, dia sudah masuk PDF baru yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini sudah ada PDF baru yang memiliki gambar custom sesuai yang saya masukkan tadi sebelumnya. Nah, di sini juga ada fitur search filter yang mana dia akan mencari fungsinya mencari buku, misalnya nih bukunya ada banyak gitu, kita bisa cari buku yang spesifik semisal tes buku pilihan. Nah, dia akan menampilkan buku secara spesifik sesuai dengan judul buku tersebut. Namun apabila bukunya tidak ada gitu, misal kita cari S, nah itu dia bakal tidak menampilkan data yang sesuai atau PDF yang sesuai dengan judul yang sudah kita masukkan pada search filternya. Ini dimunculkan pada home screen pada bagian navigation. Bukan navigation tapi pada bagian search container kan ya. Bentar, saya coba cek. Nah, di bagian search ini, saya salah. Pada bagian search ini, nah, search query, nah ini ikonnya. Ini ikonnya, kemudian ini bagian yang search-nya. Jadi text field, terus dia bisa mencari sesuai judul yang sesuai gitu. Ini value-nya, value-nya, terus value change, single line-nya, terus dan lain-lain seperti itu. Ini ada burger navigation menu yang menampilkan semua screen-nya sudah ditampilkan atau kita ingin menuju book nanti bisa mencet dia akan kembali ke
form seperti tadi. Sekarang kita coba dalam detail buku di detail screen. Detail screen ini fungsinya dia menampilkan halaman informasi detail dari PDF yang sudah kita buat. Bisa kita contohkan di tes. Nah, ini bukunya muncul ya halamannya. Ini misal ada informasi autornya, terus ada halamannya, size-nya berapa, judul, deskripsi, dan lain-lain. Di sini juga ada beberapa tombol, seperti tombol baca buku, ini bookmark tadi, jadi dia menyimpan. Kemudian tombol hapus, ini gunanya untuk CRUD method delete. Jadi dia bisa menghapus data dari database juga. Namun sebagai contoh, saya misal klik ini, maka dia akan remove from bookmark. Jadi dia akan menghapus atau melakukan CRUD page pada eh, apa namanya, pada supabase. Jadi bisa dicek di bagian kanan. Nah, ini ada sebuah atribut bernama isFavorite, yang mana dia itu eh, menunjukkan bahwa buku itu di bookmark atau tidak. Jadi dia tipe datanya boolean true false gitu ya. Kemudian di sini balik ke aplikasinya. Nah, misal kita coba cek kata kodenya. Nah, di sini dia juga menggunakan lazy column ya. Jadi misal deskripsinya nih makin panjang gitu ya, makin panjang, makin ke bawah dia akan menampilkan scroll ke bawah dan dia bakal hanya menampilkan bagian teksnya saja gitu. Teks yang bakal dilihat oleh aplikasinya, dilihat dari usernya begitu. Di sini ada teksnya, text field, spacer, dan lain-lain. Jadi ini hanya UI saja ya di sini. Nah, icon, tombol hapus. Ini untuk konfirmasi, jadi untuk delete nanti bakal muncul pop-up yang bakal mengkonfirmasi apakah pengen di delete atau enggak. Jadi bagi yang klik ini, sistem bakal menampilkan pop-up yang akan apakah konfirmasi apa enggak nih mau di delete gitu. Bisa kita contohkan read book seperti dahulu, kita baca bukunya, bakal muncul apa. Nah, di read book ini dia bakal muncul ke dalam kode readscreen.kt yang menampilkan halaman pembacaan e-book atau PDF-nya. Nah, readscreen ini dia akan mengambil metadata dari PDF tadi yang di dalam storage Supabase ini. Nah, di dalam versi file di sini PDF. Jadi semua yang ada di PDF ini halamannya ditampilkan dengan lengkap sesuai dengan halaman juga. Nah, ini ada launch effect-nya, terus ada apa namanya, nilai yang menunjukkan dia tuh halaman PDF-nya apa aja gitu ya. Ada page count, misal 0 sampai terakhir. Ini ada yang juga, misal halaman yang kita klik, ini bekas saya, kita klik juga, misal kita klik sekali gitu, dia akan mencet halaman next gitu. Kalau kita klik bagian kiri, nah ini bakal kembali ke halaman sebelumnya sekali gitu. Apabila PDF-nya tidak bisa dimuat, maka dia akan eh, menampilkan error interlock, gagal render halaman, supaya kita sebagai developer bisa memperbaiki eh, error tersebut gitu. Itu misal kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kemudian apabila kita mencoba delete pada buku ini kita hapus, apa yang terjadi? Nah, ini muncul eh, pop-up untuk menghapus di bagian eh, ini mana detail screen. Nah, ini detail screen. Nah, dia akan muncul di bagian pop-up show delete dialog ini. Mana ya ini? Antara cancel, kalau cancel ya dia otomatis batal kan itu. Tapi kalau kita mau delete ya udah kita. Nah, kita akan kembali ke halaman home screen. Kemudian
data yang sudah kita hapus tadi atau PDF yang sudah kita hapus tidak ada di dalam subpage-nya dan juga tidak ada di dalam tampilannya juga. Kita cek sini ya. Nah, nanti kehapus tadi sudah hilang juga yang sesuai tadi. Jadi aplikasi ini sudah menerapkan fitur CRUD method delete. Oke, mungkin next kita coba klik tombol kanan seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan halaman profil. Halaman profil ini dia masih polos karena belum ada bawaannya. Misalnya ini profil screen KT. Nah, dia ini akan memunculkan informasi-informasi yang berasal dari autentikasi tadi. Nah, di autentikasi ini ada profile screen. Profile screen-nya seperti ini, ada profile picture, terus ada username-nya. Username-nya ini yang sesuai kita masukkan tadi. Terus ada email-nya yang sudah kita buat, telepon number, tapi ini belum ditambahkan, jadi kita harus menambahkan secara manual. Nah, untuk menambahkan secara manual, kita harus memasukkan edit screen. Kita mengklik tombol edit ini, nanti dia akan mengarahkan ke dalam edit profile screen di sebelah ini. Tapi sebelum itu kita coba ngecek fitur lain seperti ini. Misal di screen-nya ini ada kolom arsip yang mana dia menampilkan jumlah arsip yang tersimpan pada akun atau user tersebut. Nah, di sini hanya ada satu karena tadi PDF yang sudah kita buat tadi ada dua, tapi kita hapus, sekarang sisa satu, maka di profile screen dia akan menampilkan satu saja. Nah, di dalam favorit tadi juga karena nanti kita hapus arsip yang favorit, maka otomatis dia menghilang. Namun karena kita coba lagi ya, nah ini bakal mengupdate informasinya. Favorit ini dia menambah satu, jadi jumlahnya satu, favoritnya juga satu gitu. Jadi hitungannya dia akan melakukan apa ya, fetch. Jadi dia mengambil informasi dari database ke dalam backend aplikasinya seperti itu dan kemudian menampilkan ke dalam frontend seperti ini. Ini display terus namanya dia menggunakan fitur apa box untuk menampilkan semua informasi-informasi yang ada di tampilan ini. Misal ini ada bentuk round, jadi dia menggunakan rounded ini, rounded corner shape. Ini namanya. Ada tadi itu semacam ini ya bentuk background menjadi background hijau dan putih ini ya. Dia semacam tambahan balut gitu ya. Ini ada foto profilnya bagian ini. Kemudian ada stat card itu yang bagian ini ya. Bagian simpan favoritnya dia banyak buku yang disimpan. Jadi profile field nih semuanya. Kemudian kita mungkin itu saja sih. Kita coba bagian edit. Kalau kita mencet edit di sini, dia akan muncul screen baru bernama edit screen atau edit profile screen. Edit profile screen ini kita bisa menambahkan banyak informasi untuk kita mungkin mengubah informasi sudah ada juga bisa. Misal kita tulis namanya full name nih, nama saya Rian Lisna. Nah, di sini ada username-nya, jika kita coba ubah S214, 214. Oke. Karena ini emailnya itu fix, jadi kita bisa ubah. Kemudian phone number, misal kita masukkan angka nomor telepon gitu ya, tapi random aja nggak apa. Mungkin kita tambahin foto baru nih, tapi ini ada ya, ini aja, kita pakai ini aja. Nah, ini sudah terisi semua, kita coba save. Maka profilnya tampilannya juga berubah. Ini ada gambarnya, terus ada username juga berubah, terus
nomor handphonenya itu juga berubah juga. Ini melakukan update pada database user di sini, ada profile. Ada profile. Nah, di username yang baru nanti bernama test2 kan. Oh, bukan, bukan di user, sorry, tapi bagian storage, avatar. Nah, ini dia mau akan upload ulang ke dalam apa namanya? Ke dalam picture lah. Di bagian ini ada paket baru bernama avatar yang fungsinya dia menyimpan data dari profile picture. Kemudian dia ada database ini, application. Nah, karena tadi kita menambahkan data dari authentication ya, maka yang berubah itu pada authentication seperti ini. Jadi display name-nya ini yang sudah kita masuk tadi, Brian Krishna, account seperti ini. Ada emailnya, terus ini. Jadi sesuai apa menerapkan fungsi security, update atau patch atau put. Ini bisa diakses lewat sini juga, lewat home screen langsung lewat hamburger navigation bar gitu ya. Untuk yang penampal kanan ini dia untuk logout. Namun apabila kita melakukan logout di dalam halaman tersebut juga bisa mencet tombol logout di bawah, sama juga. Oh, tapi kita misal coba masuk ke dalam logout profile, jadi saat dipencet, ya error. Mungkin coba di logout sini aja ya. Kemudian kita logout. Nah, ini kita bisa kembali ke dalam halaman login kembali. Jadi kita bisa masukin user apa akun lainnya atau mungkin bikin akun baru juga. Mungkin sekian presentasi, penjelasan dan demonstrasi dari aplikasi yang sudah saya buat. Kesimpulannya ini dia sudah aplikasi ini sudah bisa menyimpan data dan juga mengupload gambar custom sesuai yang kita mau. Ada PDF-nya atau mungkin profile picture, profil yang sudah kita buat tadi sudah semua bisa ditampilkan, PDF-nya juga bisa ditampilkan. Kita juga bisa mengubah halaman apa? Mengubah bagian judul dari PDF-nya dan bisa mengubah apa namanya? Deskripsinya juga. Kemudian apalagi kita sudah menerapkan get yang mana tadi ditampilkan secara rapi menggunakan lazy column yang mana dia akan menampilkan data secara berbaris ke bawah gitu ya. Nanti scrollingnya ke bawah. Kemudian untuk bagian file dia juga bisa menambahkan apa namanya? Menambahkan informasi fisiknya berapa, kemudian yang di bookmark berapa aja gitu kan. Jadi bukunya yang disimpan tuh jumlahnya kelihatan. Kemudian ada ya seperti tadi bisa kita bisa logout kembali ke dalam halaman, kemudian melakukan looping kembali ke aplikasi, mungkin masuk ke dalam aplikasi yang lagi juga bisa dengan login kembali seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan melalui aplikasi ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, mungkin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.